Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nukhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tardo. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad adada ni'amillah wa ifdolih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Izinkan Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin Wonokusumo sekitarnya, yaitu izinkan saya mengawali dengan ayat-ayat pendek di surat Al-Qalam. Tapi di situ meliputi 9 karakter orang yang tidak benar. Sangat harus ekstra hati-hati. Jadi warning ayat ini hanya pendek-pendek sekali, dari ayat 10 sampai ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya yang membaca, panjenengan semua yang mendengar, pahalanya sama. Kalau secara matematika, yang paling ekonomis itu yang mendengar, karena tidak mengeluarkan tenaga. Tapi pahalanya sama. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim massa'im binamim manna'ilil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim. Jadi pendek-pendek. Al-Qalam ayat 10, 11, 12, 13. Ada 9 karakteristik perilaku tabiat manusia yang perlu dihindari dan jangan nurut sama orang yang model seperti ini. Nanti Bapak Ibu mohon bisa hafal 9 karakter itu. Siapa tahu nanti ketika ada ujian nasional keluar. Ya, gitu ya. Nomor yang pertama, dan kami tidak berarti tidak mengutamakan hadis yang kami mengasuh ahad pertama ini, Riyadhus Shalihin. Tetap kami membawa ini. Cuma landasan pokoknya jangan lupa, yaitu ayat-ayat Allah. Sebagai konstitusi, hukum Allah yang harus setiap konstitusi berlandaskan sumber dari Al-Quran dan dikuatkan oleh hadis-hadis Rasulullah sebagai pemeluk orang yang beragama Islam. Wajib, standarnya adalah konstitusi, undang-undang Allah. Monggo membuat aturan apapun, monggo. Welcome. Kita terima, asal
tidak menabrak, asal tidak bertentangan dengan aturan Allah. Bagi agama lain, monggo. Sering saya menyebut lakum, kok gak nyambung yuk? Lakum. Nah, sama-sama mengeluarkan energi. Lakum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu namanya apa, Pak? Tidak keseragaman, nggak boleh. Apa? Keberagaman. Nggak bisa diseragamkan, nggak bisa. Agamamu nggak sama dengan agamaku. Yang muslimah pakai kerudung, jilbab, jangan diseragamkan. Salah itu, melanggar Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram di dalam burung Garuda itu. You understand? You understand? Apa aku tidak ngerti aku ya. Ya. Yang pertama, khallaf, kulla khallaf. Yang kedua, mahin. Yang ketiga, hamazin. Yang keempat, masya'im binamim. Yang kelima, manna'ilil khair. Ya. Yang keenam, mu'tadin asim. Yang ketujuh asim. Yang kedelapan utulim. Yang kesembilan ba'da dalika zanim. Jadi 4 ayat tapi pendek-pendek, meliputi 9 karakter yang itu harus kita hindari. Bahkan kita tidak boleh tunduk sama orang yang model begini. Apa yang pertama? Orang yang kulla halaf. Orang yang suka bersumpah. Ada nggak Bapak Ibu di sekitar, saya nggak tanya yang di sekitar masjid ini, adakah di sekitar luar masjid ini orang yang suka sumpah, sedikit-sedikit sumpah? Oh, ditakoni kok yo gak jawab, ini aku lak kepengin nang mulia ya kok. Ada nggak di sekitar kita ini orang yang suka sumpah? Ngono lho rek. Kayak kampanye ngono lho. Ya Allah, jangan khawatir ya Bapak Ibu. Ibu-ibu sudah menyiapkan apa? Makan malam. Ya kan? Rawon kan? Ono sing ngomong gule ya. Ya. Saya sambil berdoa ini Pak Fitri, saya doakan panjenengan ini dengan mau mendengar ceramah siapapun, jangan melihat orangnya tapi dengarkan apa yang disampaikan. Saya doakan jenengan selalu dapat keberkahan. Ya, ciri keberkahan itu apa? Tetapnya kebaikan, yang kedua bertambahnya kebaikan, bahkan yang ketiga mengundang kebaikan, bahkan yang keempat kata Imam Ghazali adalah mengundang kebahagiaan. Bapak Ibu bahagia walaupun punya utang? Bahagia? Bahagia itu ketika tanggal tua apa tanggal muda? Sama saja. Masuk. Kalau Pak Khairul kayaknya kalau tanggal muda ya, kayak gajian gitu ya. Kalau yang swasta malah tanggal tua ya, ya kan? Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, boleh itu Pak, boleh sah itu. Ya, di kalangan Muhammadiyah sama NU sama itu Pak, boleh memperbanyak sholawat.
Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini jawaban paksaan. Enggak ikhlas ini, ya. Yang pertama, orang yang kullah halaf, orang yang banyak halaf. Halaf itu banyak sumpah. Biasanya ibu, bapak, yang paling rame, yang paling banyak orang bersumpah ini biasanya di mana? Di pasar apa di masjid? Di pasar. Ya, kroso ini Pak ya. Di pasar biasanya itu. Iya deh ya. Ya. Jelas ya Bu ya, Pak ya. Oleh awak kamu jangan tunduk, jangan taat, jangan nurut, wala tuti kullah halaf, orang yang pekerjaannya suka sumpah. Karena sumpahnya ini tidak asli. Sumpahnya hanya untuk menipu yang di depannya. Malah yang paling ngeri Pak, ngapunten Bapak Ibu yang senior, itu sumpahnya di atas mana? Sumpahnya pakai Quran Pak. Ngeri loh itu Bapak Ibu. Yang menyaksikan Allah, yang menyaksikan juga yang menyumpah sambil dibawakan Quran bagi orang Islam. Kalau bagi orang yang di luar Islam ya sesuai dengan kitab sucinya masing-masing. Orang yang model begini, yang sumpahnya hanya sumpah palsu, sumpah hanya sumpah bujukan, jangan diikuti. Wala tuti, jangan taat. Yang hadir ini semuanya aman, tidak mempermainkan sumpah? Tidak? Yakin? Di masjid yakin, jangan nanti keluar masjid sudah beda lagi. Nah, yakin, amin ya Allah. Yang kedua, Ibu dan Bapak, mahin itu orang yang suka menghina Ibu. Tolong di masjid ini saya panjenengan, di luar masjid, di dalam masjid, tolong kita jangan suka mempunyai tabiat menghina. Jangan suka menghina. Ya, menghina itu artinya kalau yang lebih parah Pak, dosanya besar itu menghina Islam. Ada enggak orang yang menghina Islam? Oh banyak. Itu dosanya dosa besar Pak. Menghina Nabi Muhammad? Oh banyak, di negara barat sana banyak. Menghina Quran? Menghina Quran? Banyak. Bahkan tidak hanya sekedar dihina Bu, Pak, diinjak-injak, disobek. Wala tuti, kamu jangan taat pada orang yang model begitu. Sudah dapat 2. Dan itu penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap nabinya, dan penghinaan terhadap apa Pak? Ya, kitab suci. Nah, yang sekarang penghinaan itu bisa penghinaan fisik. Oh, pendek. Oh, pendek itu kalau yang bahasa LE apa? Cebol. Hei, cebol. Kalau yang tinggi, hei, tiang listrik. Kalau yang kurus, apa biasanya Pak? Keceng. Masya Allah, pinter arek-arek ya Allah. Temen tak dong anak arek nanti itu ada jadi gubernur Pak. Amin kan? Tapi gubernur yang soleh kalau laki. Kalau perempuan gubernur yang soleha. Sekarang ini di sini ada yang daftar Pak? Takmir sini yang jadi wali kota, bupati atau gubernur? Ada apa tidak? Oh Pak Fitri. Calon apa? Gubernur? Oh wali kota. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Kalau beliau insya Allah aman ya. Wah, wali kota luar biasa. Allah. Nah ini sekarang bukunya ini live loh ini. Loh ini bukunya Riyadhus Shalihin.
Saya Bapak Ibu kalau menyampaikan mengenai hadis-hadis Rasul ini bisa halaman pertama, bisa halaman terakhir, enggak saya urut. Saya buat apa? Temanya seperti kondisi saat sekarang ini. Ya. Bahkan termasuk penghinaan terhadap apa? Apa Pak? Kelompok kecil. Ada enggak? Orang yang menghina kelompok kecil. Merasa besar lalu apa? Menganaktirikan kelompok kecil. Tidak boleh. Dalam Islam tidak diajari begitu. Ya. Kalau kebinekaan itu diajarkan. Kalau keseragaman tidak. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ibu dan Bapak. Jadi dalam hadis ini, Bapak kalau ingin nanti supaya the realnya nyata bahwa ini ada di Riyadhus Shalihin, nanti tolong Bapak Ibu lihat di hadis yang nomor 8. Berarti kan di awal itu. Kan kadang-kadang saya di hadis 1000 sekian kan. Nah, apa bunyinya? Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Perawinya Muslim. Apa itu artinya Bapak Ibu? Jenengan sabar, ini masih berjalan menuju waktu Isya. Menunggunya kita ini menggelontorkan dosa. Ingat itu. Jadi jenengan hanya menunggu saja. Ini sudah menggelontorkan dosa dan mengangkat derajat. Intidharus sholat ba'das sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Tadi kita setelah Ibu Bapak sholat maghrib. Menunggu sholat apa? Menunggunya ini menggelontorkan dosa. Wa yarfa'u bihi darajat. Dan mengangkat derajat. Enak kan? Jenengan yang diem, saya yang ceramah, sama-sama dapat pahala dan menggelontorkan dosa, mengangkat derajat yang tinggi di hadapan Allah. Bu, Pak, Allah itu tidak melihat ajsamikum, fisikmu. Fisik ini macam-macam loh, Bapak Ibu. Ono sing lemu, ono sing kuru. Jadi Allah itu tidak melihat itu Bapak Ibu. Wala ila suwarikum, dan Allah juga tidak melihat roman mukamu. Tidak melihat bentuk tubuhmu, tidak melihat wajahmu. Tidak pernah melihat itu. Apa yang dilihat? Walaki yanduru, tapi Allah itu melihat kulubikum, hatimu, wa a'malikum, dan melihat apa? Amalmu. Yang dilihat itu apa Pak? Hati kita dan amal pekerjaan kita, Bapak Ibu. Bukan kalau sudah presiden itu mulia. Oh, belum tentu, resiko tinggi itu Bapak Ibu. Allah tidak melihat, oh ini presiden, oh ini Pak RT, oh ini Bu RT, oh ini orang kaya. Enggak dilihat itu. Oh ini orang miskin. Enggak sama sekali. Oh ini kulit putih, oh ini kulit sawo mateng. Enggak. Yang dilihat apa? Hati kita masing-masing Bapak Ibu. Makanya kita tidak boleh punya hati yang apa tadi? Suka sumpah. Yang kedua, tidak boleh kita suka menghina. Itu hati yang dilihat oleh Allah. Ini masuk hadis di sini Riyadhus Shalihin di halaman pertama, Bapak Ibu. Yang paling menentukan itu keseragaman itu di mana Bapak Ibu? Di Arafah. Di sana nggak ada jenderal Bu, nggak ada jenderal bintang 7, nggak ada ya.
Kalau bintang 7 ada itu obat apa, Pak? Iya, sakit kepala itu, obat pusing itu. Ya, enggak ada bintang 4, enggak ada. Semua pakaian putih semua, enggak ada, awak enggak lihat kaya miskin, seragam putih semua, enggak ada, Bapak Ibu. Dan memang itu jenengan ini aslinya itu elek semua. Kalau misalnya jadikan kerangka, Pak, elek semua itu. Ini kerangkanya kan jenengan kan nggak kelihatan. Coba kalau itu kelihatan kerangkanya, jelek sekali. Ojo sombong, Pak. Jelas nggih, dapat 2 sudah. Jangan suka menghina. Sudah dapat berapa, Bapak Ibu? 2 kan? 2 kan? 2, Pak. Lalu yang ketiga, ini hampir sama dengan yang kedua, Pak. Hamaz. Hamaz itu sama dengan wailul likulli humazah itu. Celaka orang yang suka apa? Mencela. Biasanya yang mencela itu biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu soal makanan. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Zaman sekarang ibu-ibu gitu. Yang suka mencela makanan biasanya itu bapak-bapak, Pak. Ya, iya kan. Walah, kurang asin. Kasinen. Itu sama dengan mencela, Bapak. Makanan itu oleh Rasulullah dilarang. Toh seandainya memang kurang asin, ayo kita menggunakan aliran kebatinan, dibatinai, Pak, sakno sing masak. Ya, Bu, ya. Ya. Ini nanti kan juga disiapkan makanan. Ya dimakan aja, jangan kemudian di komen, dicela. Waduh, rawone iwake atos. Nah. Ya, Pak, ya, Bu, ya Allah. Jadi gini loh, Bapak Ibu. Jenengan itu sebenarnya harus santai saja. Quran itu ngajari perkara-perkara yang masalah perkara besar sampai perkara yang kecil, Bu. Masya Allah, sampai perkara mencela makanan pun itu nggak boleh, Bapak Ibu. Jenengan biasanya pernah mencela makanan, Bapak Ibu? Pernah, saya sendiri pernah. Iya, pernah. Gak kroso biasanya. Ya Pak Halim ya, gak kroso. Ya itu Pak Halim yang punya Bimoli itu, Pak. Ya. Minyak itu, perusahaan minyak Bimoli itu. Nih, jadi yang ketiga sudah. Lalu yang keempat, Masya Allah Bapak Ibu, Masaim binamim. Masaim binamim. Orang yang kian kemari, kesana kesini, pekerjaannya menyebar fitnah. Kalau memang Bapak Ibu menyebar sesuatu, kalau memang ada bukti, itu enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ada bukti, itu namanya apa, Pak? Fitnah. Malah ada yang mengatakan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tolong Bapak Ibu, saya di sini mikir. Saya diberi tanggung jawab oleh takmir, saya menggunakan apa? Literer. Menggunakan apa? Literatur. Menggunakan sumber Quran dan sumber hadis. Jangan dibuat-buat. Dan harus juga berdasarkan apa? Kitab-kitab rujukan. Tidak boleh ngawur. Supaya kita menimbulkan apa? Fitnah. Saya ngomong tadi itu, Pak, mengenai mengotak-atik undang-undang konstitusi, memang faktanya ada, itu tidak fitnah, apa? Realita. Jadi saya nggak bohong, nggak boleh bohong, Bapak Ibu. Makanya saya berani. Kalau yang bohong itu seharusnya jangan berani karena itu salah. Orang yang berani itu biasanya karena tidak bohong. Tapi sekarang ini justru yang bohong malah berani. Iya nggak? Iya. Orang sekarang kalau jujur malah nggak berani, yang curang malah berani loh. Dunia sudah apa, Pak? Sudah tua.
Nggih, Bu, Pak. Wis entuk pira? Pun asal pinten? 4 kurang 5. Langsung donga nggih? Nggih, Pak. Ngono. Masya Allah. Yang kelima, mannailil khair. Mannailil khair. Mannailil khair itu orang itu punya karakter menghalang-halangi kebaikan. Pertanyaannya, apa jamaah di sini punya hobi, punya karakter suka menghalang-halangi orang berbuat baik? Tidak ada. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang yang pekerjaannya suka menghalang-halangi kebaikan, ini biasanya orang ini Bapak Ibu oleh Nabi dikatakan orang yang bermuka 2. Ngeri Bapak Ibu. Dalam bahasa yang paling keras, orang munafik. Kalau bahasa orang Indonesia itu pecundang. Ngeri ya Pak Ibu. Orang bermuka 2 itu ngeri. Kalau ketemu temannya, kemudian ketemu musuhnya, beda lagi Bapak Ibu. Orang bermuka 2 itu paling jelek. Malah nanti Pak Fitri di Al-Quran itu innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti tempat nerakanya yang paling apa? Paling bawah. Kalau orang kafir masih di atasnya, tapi sama-sama di neraka. Jadi yang lebih berbahaya itu bukan orang kafir, walaupun orang kafir itu juga berbahaya menurut Islam, tapi yang lebih berbahaya lagi justru orang munafik. Ngakuni Islam tapi ternyata tidak menjalankan apa yang dia lakukan oleh Islam. Ada nggak di sini? Temenan tak? Ada apa enggak? Tidak ada, amin ya Allah. Itu jauh sampai ono rek. Ngeri Pak. Iya, bermuka 2. Apa yang diomongkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Sudah Bu, Pak, wes sing sabar sebentar lagi. Ini sudah mendekati Isya, nggak kerosok. Ada 9. Sudah, yang kelima tadi apa Bapak Ibu? Jangan nurut, jangan tunduk, mannailil khair, orang yang suka menghalang-halangi berbuat baik. Ya. Organisasi FPI bubarkan. Saenake dhewe, Pak. Ya Allah, betul nggak dibubarkan? Iya kan? Padahal secara hukum belum apa Pak? Belum sah. Kenapa? Belum memasuki pengadilan itu Pak. Belum. Walaupun saya mungkin juga nggak cenderung kepada FPI, tapi kalau itu cara membubarkannya model begitu, jangan. Itu karena kecil Pak. Berani membubarkan Muhammadiyah? Nggak berani. Berani mau membubarkan NO? Nggak berani. Berani mau membubarkan MUI? Nggak berani. Tapi kalau FPI masih kecil, berani apa tidak? Berani. Padahal itu belum sah menurut hukum Pak. Karena belum disidangkan secara resmi. Ini live loh. Monggo nanti disebarkan itu. Live Pak. Saya juga ikut marah itu. Saya juga ikut belajar sedikit-sedikit di ilmu hukum. Jenengan ngeten niki meneng melok sedih napa mboten melok sedih? Sedih kan? Sedih, berarti normal jenengan. Ya, saya ngomong begini Bapak Ibu berdasarkan apa Pak? Fakta, tidak menebar fitnah. Fitnah itu kalau nggak ada bukti. Jangan Pak, saya nggak mau. Kalau ngomong ceramah terus apa Pak? Ya, menyampaikan tapi fitnah. Jangan, saya bertanggung jawab itu. Dosa. Makanya saya diminta di sini, saya sesuai dengan apa Pak? Koridor yang ada, nggak boleh menebar fitnah. Itu. Mannailil khair. Ya, termasuk kemarin tuh Pak nyaris dilepaskan jilbabnya kan? Tapi karena netizen Pak rame-rame jutaan protes, akhirnya waktu upacara pakai kodong nggak? Pakai kan? Karena ada orang-orang yang berusaha mannailil khair, orang yang berusaha untuk apa? Mencegah wanita-wanita yang mau menggunakan apa? Jilbab. Ternyata datangnya dari
ketua pembinaan ideologi, badan pembinaan ideologi apa? Pancasila. Ketuanya yang katanya ahli masalah Pancasila, tapi malah melawan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini tak banten loh Mas Arif, cek jelas itu loh. Sampeyan kait mau kok mendeli aku sampeyan. Ndak apa-apa, ini pahalanya besar ini Bapak. Nggih. Nggih jelas nggih. Wis tak dongano kabeh sing teko teng mriki atau yang ndak datang, semuanya berani menyampaikan yang benar. Itu wong sing gak bener ae berani kok. Jenengan bener kok gak berani. Tapi beraninya apa? Jangan konyol, ojo sok hebat, tapi beraninya pakai apa? Nalar. Ya. Itu. Ya Dik ya. Tak delok adik-adik lho paling seneng aku, Pak. Meneng ngrungokno ngene iki ya Allah. Jarang lho Pak masjid sing kaya ngene iki. Betul, mohon maaf. Saya ngerasakan arek-arek lho meneng kabeh, temen meneng ngrungokno. Sudah biasa Pak ya, Bu ya. Ya Pak Khairul ya. Iki putus sampean kabeh ini ya. Masya Allah. Itu ya. Ono sing nganggo masker hebat dinarane ya Allah. Kok kon tak datang dadi dokter pantes kon nganggo masker nganggo dokter Pak. Masyaallah. Nggih Pak nggih. Nggih kalau Pak Halim iki wis kari ndonga tok Pak. Wis sampean dongano arek iki Pak nanti jadi pemimpin yang soleh soleha. Itu ojo amin tok, ayo berusaha. Itu loh ya. Bun, wis oleh pira mau, Mas? Pak, Bu. 5 kan? Nah. Yang keenam, mu'tadin. Orang yang melampaui batas. Itu juga jangan nurut sama orang yang melampaui batas. Contohnya apa Bapak Ibu? Kita sedang ngaji di sini, sementara sebelahnya, kita sholat di sebelah sini, yang sebelahnya baca Quran terlalu keras. Boleh nggak itu? Nggak boleh, dosa. Padahal membaca Quran. Kenapa? Berlebihan. Surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Wahai jama'al muttaqin, berdoalah kamu kepada Allah dengan tadarru', dengan tawadhu, dengan rendah hati, dengan apa? Lemah lembut. Jangan doanya apa? Hingar-bingar sampai mengganggu apa? Tetangga kanan kiri. Biasanya lewat apa Bapak Ibu? Lewat pengeras suara. Bolehlah, tapi jangan sampai terlalu apa? Keras. Dan melihat apa Pak? Jam. Dibatasi. Itu. Kita alhamdulillah bertetangga dengan sebelah ini kan, sama dengan masjid kan, tapi kan tahu diri juga kan, ya kan? Gini-gini ngaji, kono meneng. Hebat Pak. Ini kakak adik ini rukun ini ya, antara Muhammadiyah dengan NU kan hanya dibatasi oleh tembok kan, ya Allah, luar biasa loh Pak. Tadi kan gitu kan. Nah, Allah seneng aku nek ngene Pak. Ya. Lalu yang ke-7, asim. Loh Pak, pendek tok. Mu'tadin asim. Asim itu orang yang bergelimang dosa. Orang yang banyak dosa. Nah, izinkan Bapak Ibu saya agak ke atas begini. Bapak Ibu, insya Allah kita ini banyak kebaikannya apa banyak dosanya? Saya tidak dengar tadi itu. Jangan. Katanya kita ini banyak dosa. Apalagi masih anak-anak. Anak-anak ini belum, apalagi belum balik, enggak punya dosa kamu, Dek. Sing wis nek pojok-pojok ini ki lho lah iki. Termasuk awak dhewe iki mungkin banyak dosa. Kalau yang anak-anak kecil ini masih kecuali Pak Halim ini kan masih TK ini. Taman kawak-kawak itu kan. Ya Allah, ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu, kalau jenengan merasa banyak dosa itu termasuk ya karena tawadhu ya. Ya, tapi insya Allah kita tidak banyak dosa lah. Kalau bisa ditimbang itu kira-kira kebaikannya sama kejelekannya lebih berat mana? Insya Allah lebih berat kebaikannya. Gitu. Jangan sampai
kejelekannya lebih berat Pak, neraka. Iya, masuk neraka dulu, tapi nanti kita bisa ke surga lagi. Kenapa? Kalau orang Islam Pak itu ada yang mengatakan para ulama itu tetap masuk neraka, tapi nanti akhirnya mari gosong, yo bertahun-tahun nanti Pak, terus dia Pak dibawa ke surga. Jadi nanti ada alumni dari neraka ada Pak. Ya, cirinya apa? Awake gosong. Swarga kok sek gosong. Gitu ya. Sudah, yang ke berapa sekarang? 8, 9 langsung nanti diringkes. Yang ke-8 utulim ba'da dzalika zanim. Utulim, orang yang punya tabiat kasar. Nah, sekarang saya berbalik ke belakang, soalnya aku kroso kaya aku ki kasar, isin aku. Kasar apa tidak Pak? Saya Pak. Kasar itu kalau dia dalam hal apa Pak? Kejelekan. Kalau kasarnya dalam kebaikan itu malah boleh. Iya betul nggak? Iya. Jadi orang yang bertabiat kasar itu artinya orang itu memang betul-betul jahat Pak. Kasarnya tidak kasar yang benar. Kalau kasarnya kebaikan, tidak apa-apa. Terakhir Pak yang ke-9 apa? Saya ringkas lagi. Ba'da dzalika zanim. Orang itu terkenal kejahatannya. Semua yang hadir insya Allah selamat semua ya. Amin. Ayo diurut. Kita tidak boleh mengikuti, mentaati 9 karakter orang ini. Pertama, suka sumpah, suka menghina, suka mencela, suka memfitnah, suka mencegah orang berbuat baik, suka melampaui batas, suka memperbanyak apa? Dosa. Lalu yang ke-8 suka bertabiat jahat. Yang ke-9 terkenal orang itu kejahatannya. Terdapat di surat Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 13. Dikuatkan oleh hadis tadi yang saya baca, satu hadis Riyadhus Sholihin. Alhamdulillah Bapak Ibu, ayo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.